kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, udah pada mandi kan? Iya kamu yang cantik dan ganteng. Sudah mandi? Iya, sudah dong, pantes udah wangi, udah cantik dan ganteng. Nah adik-adik, sekarang handphonenya dan laptopnya ditaruh di tempat yang aman, yang safety. Biar waktu adik-adik memuji Tuhan, laptop dan HP-nya tetap aman. Oke? Ya, sekarang adik-adik duduk. Kita akan berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan memproteksi kami, hati kami, sehingga kami boleh konsentrasi di dalam mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Siap bernyanyi untuk Tuhan? Haleluya. Ayo adik-adik sama-sama memuji Tuhan. Kita gerak dan lagu. Kita mau bersuka cita, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik. Katakan. Cantik, kamu memang manis. Sama-sama katakan. Manis karena Yesus di hati kita. Lagi sama-sama. Memang cantik. Kamu juga cantik. Kamu memang Tunjuk temannya. juga manis karena Yesus di hati kita. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo yang semangat adik-adik. Kita bergoyang, kita bernyanyi buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, haleluya. Ikuti gerakannya ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan. Kamu memang cantik. Tunjuk temannya. Kamu memang manis. Terima kasih karena Yesus di hati kita. Lagi katakan. Kamu memang cantik. Terima kasih. Kamu memang Mana senyumnya? Karena siapa? Yesus di hati kita. Haleluya. Karena Yesus di hati kita.
yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Semua sudah siap, semangat memuji Tuhan. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the Ya, world. adik-adik sama-sama katakan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan cinta semua anak, Tuhan cinta semua bangsa, kuning, putih dan hitam semuanya dicinta Tuhan. Haleluya. All the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari adik-adik kita sama-sama mau sembah Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
adik-adik, Shalom. Puji Tuhan, hari ini Kak Elin bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, gimana? Udah gak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini bukan? Sudah siap semua? Oke, sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita doa sama-sama ya. Semua lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah kami, hati kami, biar terbuka untuk firman Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan hari ini, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Elin mau membagikan satu cerita. Ceritanya tentang seseorang yang melanggar perintah Tuhan dan dimakan oleh seekor ikan yang besar. Ada yang ingat gak ya ini cerita apa? Atau ada yang belum pernah dengar tentang cerita ini? Nah, cerita kali ini adalah cerita bergambar. Ayo kita simak baik-baik ceritanya ya. Yunus di perut ikan diambil dari kitab Yunus 1, 2, dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai yang besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Wah, gimana ceritanya adik-adik? Seru kan? Nah, yang sudah lupa cerita tentang Yunus ini, akhirnya kita bisa ingat lagi. Dan yang belum tahu tentang cerita Yunus, kita jadi tahu kenapa Yunus sampai ada di dalam perut ikan.
Kita kan udah ikuti bersama ceritanya. Jadi Yunus ini adalah seseorang yang dipilih dan diutus Tuhan untuk menyampaikan berita agar kota Niniwe bertobat. Kenapa sih kota Niniwe ini harus bertobat? Iya, karena mereka telah melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memperingatkan mereka untuk cepat-cepat bertobat. Tetapi sayangnya adik-adik, Yunus melanggar perintah Tuhan. Ia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia mau melarikan diri ke sebuah kota yang bernama apa adik-adik? Iya, Tarsis. Dia mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, dia menumpang di sebuah kapal yang besar. Dia membayar biaya perjalanannya dan berencana melakukan perjalanan ke Tarsis. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam cerita tadi, kapal besar itu diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai yang ada di lautan. Wah, siapa yang gak takut ketika kita berada di sebuah kapal dan kapal itu sedang terombang-ambing karena badai dan gelombang? Pasti ngeri kan? Pasti semua pada takut kan? Adik-adik tahu nggak? Yunus ini dia malah tertidur nyenyak di salah satu ruangan kapal paling bawah. Dan penumpang-penumpang yang lain yang ada di dalam kapal itu mulai takut, mereka sangat takut. Mereka berseru kepada Tuhan mereka masing-masing. Nah, si nahkoda kapal ini kaget. Yang lain pada ketakutan, kok si Yunus ini malah dia tidur nyenyak di ruangan kapal paling bawah. Si nahkoda ini membangunkannya dan mengatakan kepada si Yunus, "Bangun dan berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu akan membebaskan kita dari bencana ini." Akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu membuang undi. Mereka mau melihat siapa dalang dari semua gelombang dan badai ini. Ketika mereka buang undi, nama yang keluar adalah nama Yunus. Mereka jadi tahu kalau bencana ini dikarenakan oleh Yunus. Yunus mengatakan kepada orang-orang yang ada di kapal itu untuk membuang dia ke laut. Mereka pun membuang dia ke laut supaya gelora gelombang badai saat itu berhenti. Dan benar adik-adik, badainya pun berhenti. Kapal yang tadinya sudah mau rusak tidak jadi rusak. Dan si Yunus ini ketika dia jatuh di dasar laut, Tuhan memerintahkan seekor ikan yang besar. Wah, ada yang lihat ikan yang besar di sini tidak? Iya, ada ikan besar. Dia langsung menangkap Yunus, memakan Yunus, menelannya sehingga Yunus masuk ke dalam perut ikan yang besar ini. Adik-adik, bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita ada di perut ikan.
Biasanya ikan yang ada di perutnya kita, ya enggak? Biasanya ikan yang kita makan. Tapi dalam cerita ini, dalam firman Tuhan kali ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan ini untuk menelan Yunus. Nah, di pasal yang kedua dari kitab Yunus ini, adik-adik bisa baca di rumah, menceritakan tentang doa Yunus. Yunus menyesali perbuatannya. Yunus mengaku dia salah. Yunus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini aku telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Adik-adik bisa baca pada pasalnya yang kedua itu, semua tentang doa si Yunus ini. Dan Tuhan memberikan mujizat kepada Yunus. Yunus yang tadinya sudah ditelan oleh ikan ini, Tuhan perintahkan ikan ini untuk memuntahkan Yunus. Dan ikan ini pergi ke dekat darat dan memuntahkan si Yunus. Nah, adik-adik, tidak ada yang mustahil kan? Ya, di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau berdoa, berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat yang dialami Yunus menjadi satu cerita yang membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang dapat menandingi kemahakuasaan Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan kembali si Yunus ini. Ya, si Yunus ini disuruh pergi kembali untuk kedua kalinya ya. Tuhan memerintahkan dia ke kota Niniwe. Nah, kali ini Yunus mendengarkan perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe. Dia tidak melarikan diri lagi adik-adik. Dalam 3 hari perjalanannya ia tiba di kota Niniwe. Sampai di sana ia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, bahkan raja yang ada di kota Niniwe, untuk segera bertobat. Karena Tuhan akan memporak-porandakan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini? Mereka mendengarkan Yunus, mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Yunus, mereka berpuasa dan mereka bertobat. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Dan Tuhan tidak memberikan bencana kepada kota Niniwe. Karena kota Niniwe telah mengalami pertobatan yang besar. Seru kan ceritanya adik-adik? Cerita ini boleh adik-adik di rumah ceritakan ke teman-teman. Bahwa Tuhan telah menunjukkan kemahakuasaannya. Yang pertama kepada Yunus, ketika Yunus ditelan oleh ikan besar dan dimuntahkan lagi. Yang kedua, kepada kota Niniwe, ketika kota Niniwe bertobat, berpuasa dan berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan mereka dari segala bencana. Nah, kita adik-adik saat ini kita boleh belajar dari firman ini. Adik-adik bisa doakan kota kita, bisa doakan kota Manado, supaya segala bencana dijauhkan dari kota Manado, dijauhkan dari keluarga kita, dijauhkan dari adik-adik, dan
di kota Manado boleh juga terjadi pertobatan yang luar biasa. Adik-adik sampaikan ke teman-teman bahwa Tuhan Yesus luar biasa dan Tuhan Yesus sangat amat baik bagi kita. Haleluya. Adik-adik, ayat hafalan kita saat ini, adik-adik bisa lihat di bawah ini. Dihafal ya, dan jangan lupa kirim video ayat hafalan ke kakak-kakak Star Kids. Dadah! Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, gimana? Tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Tentunya semua pasti bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh imannya dong. Ke atas dan ke samping. Seperti kasoan nih. Ya adik-adik, kita akan doa tutup. Sebelumnya kita akan menyanyi Everything I Am. Adik-adik ikutin ya sama-sama dan bernyanyi bersama dengan Kak Soan. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Adik-adik, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk waktu di hari ini kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan dan telinga yang mau dengar-dengaran kepada mama, papa, siapapun yang ada di rumah. Dan juga kami diberikan hati yang terus mau membaca firman Tuhan, menghafal ayat hafalan, dan tentunya Tuhan kami mau tetap belajar di rumah. Tuhan Yesus,
Ini doa kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Daniel 3 ayat 28a, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 28a, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 28a, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego.